Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbaroni Maulana dari kelas RA1 Manajemen semester 3. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari MK Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, untuk materi yang pertama ialah materi dari kelompok 1, yaitu pengertian ekonomi. Secara umum, bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material, individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai hanya menjelaskan apakah harga itu dan apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak. Yang kedua adalah ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah. Apakah yang seharusnya terjadi? Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, geografi, dan masih banyak lainnya. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen ekonomi makro. Yang kedua adalah ekonomi mikro, merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau bisa dibilang aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Peralatan analisis. Ilmu ekonomi memerlukan alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama. Pada tingkat yang lebih mendalam, matematika memegang peran yang sangat penting. Selain itu, statistika juga diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa yang bersifat langka dan terbatas serta memiliki kegunaan yang alternatif. Untuk itu, cara pemenuhan kebutuhannya berkaitan dengan metode dalam ilmu ekonomi tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Chourmain dan Prihatin meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada metode induktif, kedua metode deduktif, yang ketiga metode matematika, dan yang keempat metode statistika. Baik, selanjutnya ialah materi dari kelompok 2 yang berjudul pengembangan teori ekonomi. Sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi dunia kuno, ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu 4000 sampai 2500 sebelum Masehi dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia. Yang pertama, Sumeridan, Babilonia di kisaran 3500 sampai 2500 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan India sepanjang sungai Yangtze Tiongkok dan lembah Nil di Mesir. Dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, monetarisme pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Teori ekonomi monetarisme yang dikembangkan oleh Milton Friedman mendapatkan pengaruh yang signifikan. Monetarisme menekankan pentingnya pengaruh uang dan kebijakan moneter dalam mengatur aktivitas ekonomi. Ekonomi institusional. Pada tahun 1980-an, ekonomi institusional mengemukan sebagai pendekatan alternatif. Ini menekankan pentingnya institusi, norma, dan aturan dalam membentuk perilaku ekonomi. Ekonomi seperti Douglas North dan Oliver
Williamson adalah tokoh utama dalam teori ini. Perkembangan ekonomi daerah digital. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Temasek 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia antara lain sebagai berikut. McKinsey & Company 2018. Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar untuk perdagangan online informal. Selanjutnya adalah manfaat teori ekonomi. Teori ekonomi memiliki berbagai manfaat penting dalam pemahaman dan pengolahan aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari teori ekonomi. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar. Teori ekonomi membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk hukum permintaan dan penawaran, keuntungan komparatif, utilitas, marginal, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi membantu kita memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi individu, perusahaan, atau negara. Yang ketiga, pengembalian keputusan yang efisien. Teori ekonomi membantu kita dalam pengambilan keputusan yang efisien melalui pemahaman konsep biaya benefit, efisiensi, alokasi sumber daya, dan evaluasi keuntungan dan kerugian kita. Kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya terbatas kita. Ini adalah materi dari kelompok 3 yang berjudul pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli. Sebagai akibat perubahan, faktor yang mempengaruhi dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastis silang, dan elastisitas pendapatan. Kita bahas yang pertama kita bahas elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang turun dan sebaliknya. 2. Elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang, atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang atau disebut ES dapat dihitung perubahan harga suatu barang akan mengakibatkan pergeseran permintaan kepada produk lain. Maka elastisitas silang atau EXY adalah merupakan persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Apabila hubungan kedua barang X dan Y bersifat komplementer atau pelengkap terhadap barang lain, maka tanda elastisitas silangnya adalah negatif. Semisalnya, kenaikan harga tinta akan mengakibatkan penurunan harga pena. Apabila barang lain tersebut bersifat substitusi atau pengganti, maka tanda elastisitasnya silangnya substitusi atau pengganti, maka tanda elastisitas silangnya adalah positif. Misalnya kenaikan harga daging ayam akan mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan terhadap daging sapi dan sebaliknya. Elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan, atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan adalah EY. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu tersedia
atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, jenis barang, dan pola preferensi konsumen periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut, kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang, elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik harga relatif tinggi, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang rendah untuk barang tersebut, tidak terdapat barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Yang kedua, tingkat elastisitas kurva penawaran. Elastisitas mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkat elastisitas. Yang pertama elastis sempurna, yang kedua elastis, yang ketiga elastisitas, yang keempat uniter, yang kelima tidak elastis dan tidak elastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambahkan dengan segera. Bila terjadi perubahan harga, sebaliknya barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan barang harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, muncul atau menghilangnya produk saingan. Yang keempat, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Materi yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 4, yaitu teori perilaku konsumen. Ya, pengertian perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan tahap setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. 2 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan marginal utility atau kardinal, dan yang kedua, pendekatan ordinal. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya. Yang kedua, pendapatan konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Dan yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Yang selanjutnya adalah manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu. 1. Yang selanjutnya adalah manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Yang selanjutnya adalah teori nilai guna. Dalam teori nilai guna ada 2 macam. Nilai guna total dapat diartikan sejumlah Yang selanjutnya adalah teori nilai guna. Dalam teori nilai guna ada 2 macam. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Yang kedua, nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 5 yang berjudul teori biaya dan penerimaan. Pengertian teori biaya. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan
atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Sedangkan pengertian biaya produksi, pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkan, tidak terkecuali seorang petani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani selama melakukan kegiatan usaha tani antara lain untuk membayar biaya perawatan tanaman seperti pembelian obat, pembasmi hama, dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman yang diproduksi petani. Materi yang selanjutnya ialah teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Ada beberapa macam biaya produksi ya. Yang pertama itu adalah biaya tetap atau biasa disebut feed cost. Yang kedua itu biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga itu biaya total atau total cost. Yang ketiga biaya rata-rata atau average. Yang kelima biaya marginal atau marginal cost. Baik, materi yang selanjutnya adalah materi dari kelompok 6, yaitu teori produksi dan kegiatan. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dan yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi atau output. Yang keempat, teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Yang kelima, teori produksi dengan dua faktor berubah. Misalnya, yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. Yang keenam, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Baik, cukup sekian. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan saya. Saya Akbar Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Maulana, kelas RA1 Manajemen semester 3 dengan nomor NIM 220253. Kali ini saya akan meneruskan rangkuman dari mata kuliah teori ekonomi untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Striyadi, SE, MM, CTMP, CMC, CIB. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dengan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait dengan derajat persaingan dalam industri yang dapat mempengaruhi kinerja pasar, tingkat harga barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat. Fungsi struktur pasar adalah untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Struktur pasar mencerminkan bagaimana perusahaan dan individu bersaing satu nama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Struktur pasar juga dapat membantu produsen untuk meningkatkan kualitas produknya agar lebih unggul dan membedakan merek dari kualitasnya. Sistem struktur pasar berdasarkan pada beberapa faktor seperti jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar, jenis barang yang diperjualbelikan, mudah tidaknya perusahaan masuk dalam pasar, kemampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi pasar, serta informasi dan pengetahuan penjualan maupun pembeli terhadap pasar yang dihadapi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut,
terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang menjual barang homogen atau sama dan tidak memengaruhi harga. Contohnya adalah pasar sayur mayur, beras, gula, dan sebagainya. Yang kedua pasar monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari satu penjual yang menjual barang unik atau tidak ada pengganti dan dapat menetapkan harga sesuka hati. Contohnya adalah PLN, PDAM, Telkom, dan sebagainya. Yang ketiga pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual barang homogen atau diferensi atau berbeda dan saling mempengaruhi harga. Contohnya adalah pasar rokok, minyak bumi, semen, baja, dan sebagainya. Yang selanjutnya pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual barang defensi dan dapat menetapkan harga dengan mempertimbangkan permintaan. Contohnya adalah pasar sebuah sabun mandi, pasar sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan sebagainya. Tentu saya dapat memberikan gambaran singkat tentang pasar termasuk pengertian fungsi struktur pasar dan memberikan contoh. Pasar merujuk pada mekanisme pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Ini bisa mencakup berbagai jenis transaksi mulai dari bursa, saham, hingga transaksi di pasar tradisional. Pasar adalah tempat atau sistem di mana pembeli dan penjual bertemu. Nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa suatu dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional mencerminkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Ada beberapa jenis pendapatan nasional seperti produk nasional bruto (PNB), produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional bersih (NNI), dan pendapatan domestik bersih (NDI). Masing-masing jenis memiliki definisi, karakteristik, dan cara penghitungan yang berbeda. Contohnya, PNB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik di dalam maupun di luar negeri. PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku ekonominya. NNI adalah PNB dikurangi depresi atau penyusutan modal. NDI adalah PDB dikurangi depresiasi atau penyusutan modal. Persaingan monopolitis adalah suatu bentuk persaingan pasar yang terjadi antara beberapa produsen atau penjual yang menawarkan barang atau jasa yang sejenis tetapi memiliki perbedaan kualitas, merek, atau pelayanan. Pengertian ini berbeda dengan persaingan monopoli yang hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai pasar. Bentuk-bentuk persaingan monopolitis antara lain adalah persaingan produk, diferensiasi, persaingan iklan, dan persaingan lokasi. Ciri-ciri persaingan monopolitis adalah sebagai berikut. Jumlah produsen atau penjual cukup banyak sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Yang selanjutnya adalah barang atau jasa yang ditawarkan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat menarik konsumen yang berbeda pula. Yang selanjutnya adalah produsen atau penjual memiliki kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar tanpa adanya hambatan atau biaya yang tinggi. Produsen atau penjual melakukan diferensiasi produk melalui kualitas, merek, desain, pelayanan, atau promosi untuk menciptakan citra produk yang berbeda dari pesaingnya. Yang selanjutnya adalah produsen atau penjual juga melakukan diferensiasi lokasi dengan memilih tempat usaha yang strategis, mudah dijangkau, dan nyaman bagi konsumen. Fungsi persaingan monopolitis adalah untuk mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Dengan adanya diferensiasi produk, konsumen dapat memilih barang atau jasa yang sesuai dengan selera, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Sistem persaingan monopolitis juga memberikan kesempatan bagi produsen atau penjual baru untuk masuk ke pasar dan bersaing dengan yang sudah ada. Contoh persaingan monopolitis di Indonesia adalah persaingan antara produsen atau penjual sepatu olahraga, sabun mandi, pasta gigi, minuman ringan, dan lain-lain.
Pasar bebas adalah pasar di mana tidak ada campur tangan pemerintah dalam menentukan harga dan kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kebijakan pemerintah adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah ekonomi, atau melindungi lingkungan. Pengertian pasar bebas dan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang berbeda dalam perekonomian. Ciri-ciri pasar bebas adalah sebagai berikut. Produsen dan konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang mereka inginkan dan tawarkan. Selanjutnya adalah harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa adanya subsidi, pajak, kuota, atau regulasi lainnya dari pemerintah. Persaingan antara produsen dan konsumen berlangsung secara bebas dan adil tanpa adanya monopoli, oligopoli, atau praktik-praktik yang merugikan konsumen. Tidak ada hambatan masuk atau keluar dari pasar sehingga produsen dan konsumen dapat dengan mudah berganti pasar jika ada peluang yang lebih menguntungkan. Fungsi pasar bebas adalah sebagai berikut: mendorong efisiensi alokasi sumber daya karena produsen dan konsumen akan memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa yang memiliki nilai manfaat tertinggi bagi mereka. Mendorong inovasi dan nilai manfaat tertinggi bagi mereka, mendorong inovasi dan kreativasi karena produsen dan konsumen akan berusaha menciptakan barang dan jasa yang lebih baik, lebih murah atau lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Mendorong pertumbuhan ekonomi karena pasar bebas akan meningkatkan produktivitas investasi, perdagangan, dan pendapatan nasional. Contoh pasar bebas adalah sebagai berikut. Pasar online di mana produsen dan konsumen dapat menjual dan membeli barang dan jasa secara langsung melalui internet tanpa perantara atau biaya tambahan. Pasar saham di mana investor dapat membeli dan menjual saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek tanpa adanya pembatasan atau pengawasan dari pemerintah. Pasar barang bekas di mana produsen dan konsumen dapat menjual dan membeli barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi tanpa adanya standar kualitas atau generasi dari pemerintah. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah dalam mengubah sistem pajak atau belanja untuk mengatasi masalah ekonomi. Ini mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara terbatas pada APBN. Fungsi kebijakan fiskal, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi mencerminkan aktivitas utama otoritas fiskal. Tujuan utamanya adalah mengatur pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal, mengurangi pengangguran, dan mewujudkan keadilan sosial. Tujuan kebijakan fiskal untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal, mengurangi pengangguran, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa untuk menghindari inflasi. Jenis kebijakan fiskal dibedakan menjadi kebijakan fiskal ekspansif, meningkatkan output dan menaikkan pengeluaran atau menurunkan pajak, dan kebijakan fiskal kontradiktif, menurunkan belanja dan menaikkan pajak untuk mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal: pajak pengeluaran belanja negara, obligasi publik, dan alokasi anggaran merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan utang negara guna mencapai tujuan kebijakan fiskal. Pajak dan belanja negara adalah instrumen utama, sementara obligasi publik dan alokasi anggaran digunakan untuk mencapai tujuan spesifik seperti menjaga keseimbangan anggaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rangkuman contoh kebijakan fiskal dan moneter. Contoh kebijakan fiskal: mengelola anggaran saat inflasi, mengurangi pembelanjaan dan atau menarikan pajak untuk menciptakan stabilitas. Yang
kedua adalah menaikkan jumlah dan jenis pajak. Yang ketiga, penerbitan obligasi pemerintah sebagai pinjaman negara. Yang keempat, penghematan pengeluaran negara. Yang kelima, mewajibkan NPWP untuk meningkatkan kewajib pajak. Contoh kebijakan moneter. 1. Menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, memelihara stabilitas sistem keuangan dan pembayaran. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian melalui pengaruh pada perilaku konsumsi produk dan investasi. Yang kelima, mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama ialah kebijakan moneter ekspansif, menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi kontraksional gap. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan moneter. Ekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan adanya perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor barang dan jasa, serta aliran modal dan tenaga kerja antar negara. Ciri-ciri perekonomian terbuka adalah adanya ketergantungan terhadap negara lain, adanya neraca pembayaran, adanya kurs mata uang, dan adanya kebijakan perdagangan. Fungsi perekonomian terbuka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas pasar, memperoleh sumber daya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Contoh perekonomian terbuka adalah Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Baik teman-teman, cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.